Bayangkan kehilangan rasa hormatnya tanpa menyadarinya. Pesan teksnya melambat, dia membuat alasan untuk menghindari bertemu denganmu, dan ketika akhirnya bertemu, ada jarak, tidak ada gairah, tidak ada percikan. Membingungkan dan menyakitkan karena kamu merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Tapi inilah kenyataannya, apa yang kamu lihat sebagai perhatian atau hormat, dia lihat sebagai kelemahan. Tanda-tanda halus yang telah kamu abaikan perlahan-lahan mendorongnya menjauh. Jika kamu lelah dengan sikap menghilang, penolakan, alasan, dan rasa sakit ini adalah panggilan bangunmu. Tulis, tidak ada lagi kelemahan, di kolom komentar jika kamu siap mendengar kebenaran mentah yang tidak dikatakan siapapun kepadamu. Tetaplah bersamaku sampai akhir dan kamu akan mengerti persis bagaimana cara membalikkan keadaan ini. Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi wanita. Ini tentang memahami naluri alami yang telah tertanam dalam diri pria dan wanita sejak awal waktu. Wanita tidak menghormati kelemahan, mereka menghormati kekuatan. Dan masalahnya adalah masyarakat telah memberi makan pria dengan kebohongan, bersikap baik saja dan dia akan mencintaimu. Tapi inilah yang tidak mereka katakan kepadamu, terlalu baik, terlalu mudah tersedia, dan terlalu bergantung pada persetujuannya membunuh ketertarikan lebih cepat dari yang dapat kamu bayangkan. Bukan karena wanita tidak berperasaan, tetapi karena mereka terprogram untuk mencari pria yang dapat melindungi, memimpin, dan berdiri teguh pada siapa mereka. Jika kamu siap untuk melepaskan diri dari perilaku yang menyabotase kesuksesanmu dengan wanita, video ini cocok untukmu. Setiap kali kamu berinteraksi dengan seorang wanita, dia secara bawah sadar menilai perilakumu. Ini bukan tentang dia yang dangkal atau menghakimi, ini adalah insting bertahan hidup. Di masa lalu, kelangsungan hidupnya bergantung pada pemilihan pria yang cukup kuat untuk melindunginya dan menafkahi keluarganya. Naluri itu belum hilang, masih ada di sana, mendorong keputusannya tentang siapa yang dia hormati, siapa yang dia inginkan, dan siapa yang dia abaikan. Kamu mungkin berpikir dia menjauh tanpa alasan, tapi percayalah, selalu ada alasan, dan jika kamu tidak mengerti apa yang memicu hilangnya ketertarikannya, kamu akan terus membuat kesalahan yang sama. Wanita menangkap petunjuk terkecil. Jika kamu ragu-ragu saat membuat keputusan, jika kamu terus-menerus meminta persetujuannya, jika kamu menghindari konfrontasi, dia melihatnya. Dia tidak akan selalu memberitahumu apa yang salah, tetapi perilakunya akan menunjukkan. Bahasa tubuhnya akan berubah, nadanya akan berubah, dia akan menjadi kurang sayang, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu akan terjebak di zona teman saja yang ditakuti, bertanya-tanya apa yang salah. Tanda 1, mengejar validasi. Mengejar validasi adalah salah satu kebiasaan paling merusak yang dapat dimiliki seorang pria. Hal itu membunuh rasa hormatnya, membunuh ketertarikannya, dan menghancurkan setiap peluang untuk dilihat sebagai pria kuat dan percaya diri yang dia inginkan. Wanita dapat mencium rasa tidak aman seperti darah dalam air, dan ketika kamu terus-menerus meminta pendapatnya, persetujuannya, atau jaminanannya, kamu mengibarkan bendera merah raksasa yang bertuliskan, "Aku tidak percaya pada diriku sendiri." Dan mari kita perjelas, ketika seorang wanita melihat bahwa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri, dia pasti tidak akan mempercayaimu untuk memimpin, melindungi, atau menangani tantangan hidup. Rasa hormatnya padamu mulai menghilang sedikit demi sedikit, dan sebelum kamu menyadarinya, dia menjauh tanpa penjelasan. Tetapi penjelasannya sederhana, kamu menyerahkan kekuatanmu saat kamu membiarkan validasinya menjadi bahan bakarmu. Kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Mereka pikir mereka hanya bersikap perhatian dengan bertanya padanya, apakah ini baik-baik saja? Atau, apa yang ingin kamu lakukan malam ini? Tetapi kenyataannya adalah setiap kali kamu bergantung padanya untuk jawaban, kamu mengikis otoritasmu dalam hubungan tersebut. Kamu memberitahunya, aku tidak mampu memimpin ini, jadi aku akan menyerahkan kepadamu. Dan meskipun dia mungkin ikut bermain untuk sementara waktu, pada akhirnya nalurinya akan muncul dan dia akan mulai merasa seperti dia menjalin hubungan dengan seorang anak laki-laki, bukan seorang pria. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi tindakannya akan menunjukkannya padamu. Dia akan mulai mengujimu, menarik diri, memberimu lebih sedikit perhatian, dan kamu akan bertanya-tanya apa yang salah. Yang salah adalah kamu menjadikannya hadiah, alih-alih menjadi hadiah itu sendiri. Ketika kamu terus-menerus mengiriminya pesan teks, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Atau, apakah kamu marah padaku, kamu memproyeksikan rasa tidak aman?
Wanita menginginkan pria yang bisa berdiri sendiri, bukan seseorang yang hancur saat dia tampak menjauh. Kenyataannya adalah wanita akan menarik diri dari waktu ke waktu, itu wajar. Tetapi bagaimana kamu menanggapi jarak itu menentukan apakah dia kehilangan rasa hormatnya padamu atau kembali berlari kepadamu. Jika kamu terus-menerus mengejarnya, mencari jaminan bahwa dia masih menyukaimu, dia akan kehilangan minat lebih cepat dari yang dapat kamu bayangkan. Tetapi jika kamu tetap tenang, fokus pada misi kamu, dan memberinya ruang, kamu memicu respons yang berbeda. Alih-alih melihatmu sebagai orang yang membutuhkan, dia mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengejarnya, dan saat itulah kekuatan bergeser, dia mulai mengejarmu. Pikirkan tentang saat terakhir kali kamu merasakan dorongan untuk mengiriminya pesan 2 kali atau bertanya apakah dia kesal. Apakah itu pernah berhasil? Apakah itu pernah membuatnya lebih tertarik padamu? Atau malah mendorongnya lebih jauh. Kenyataan pahitnya adalah mengejar validasi tidak membuatnya merasa aman, itu membuatnya merasa terbebani. Ketika kamu membutuhkan persetujuan terus-menerusnya, kamu membebani pundaknya yang tidak pernah dia minta untuk dipikul. Itu melelahkan baginya dan pada akhirnya dia akan menjatuhkannya dan kamu tanpa peringatan. Solusinya sederhana, tetapi tidak mudah, berhenti mencari validasi eksternal dan mulailah membangun kepercayaan diri internal. Ketika kamu membuat keputusan berdasarkan apa yang kamu yakini benar tanpa mengkhawatirkan reaksinya, kamu mendapatkan kembali kekuatanmu dan tebak apa? Wanita menghormati itu. Mereka menghormati pria yang tidak membutuhkan mereka untuk merasa baik tentang dirinya sendiri. Mereka menghormati pria yang dapat membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya kamu kencan dan kamu merasa ingin bertanya, menurutmu aku harus memesan ayam atau steak, hentikan dirimu. Buat pilihan dan kuasai itu. Ini bukan tentang makanan, ini tentang pesan yang kamu kirim. Ketika kamu terus-menerus menunduk padanya, kamu memberitahunya bahwa kamu kurang arah. Tetapi ketika kamu dengan percaya diri membuat keputusan, bahkan jika itu sesuatu yang kecil, kamu memberitahunya bahwa kamu percaya pada diri sendiri, dan ketika kamu percaya pada diri sendiri, dia juga akan mempercayaimu. Kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang bisa kamu buat-buat, itu adalah sesuatu yang kamu kembangkan melalui tindakan. Semakin sering kamu membuat keputusan tanpa mencari persetujuannya, semakin kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah membutuhkan validasinya sejak awal, dan ironisnya, saat kamu berhenti membutuhkannya, dia akan mulai memberikannya kepadamu dengan bebas. Wanita tertarik pada misteri dan ketidakpastian. Jika dia selalu tahu persis apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, dia akan bosan. Tetapi ketika kamu membuatnya menebak, ketika kamu mempertahankan kemerdekaanmu dan tidak membiarkan reaksinya mendikte tindakanmu, dia tetap tertarik. Dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi dalam pikiranmu, dan rasa ingin tahu itulah yang membuatnya tetap tertarik. Jika kamu selalu tersedia, selalu mencari persetujuannya, dan selalu berusaha untuk menyenangkannya, dia tidak punya apa-apa untuk dipikirkan. Tetapi ketika kamu menarik diri dan fokus pada hidupmu sendiri, tujuanmu sendiri, dan pertumbuhanmu sendiri, dia tidak bisa tidak tertarik padamu. Dinamika kekuatan bergeser dan tiba-tiba dialah yang mengejar validasimu, bukan sebaliknya. Berhentilah mengejarnya, berhentilah mengejar persetujuan siapapun. Satu-satunya validasi yang harus kamu cari adalah validasi dirimu sendiri. Ketika kamu bangun di pagi hari, lihatlah ke cermin dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku bangga dengan siapa aku hari ini? Jika jawabannya ya, kamu tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahumu bahwa kamu cukup. Dan jika jawabannya tidak, maka kerjakan dirimu sendiri sampai jawabannya ya, tetapi jangan pernah, dan maksudku jangan pernah, menyerahkan kunci harga dirimu kepada orang lain. Saat kamu melakukannya, kamu menjadi budak pendapat mereka dan tidak ada yang lebih tidak menarik daripada pria yang tidak bisa berdiri sendiri. Tanda 2, menghindari konfrontasi. Menghindari konfrontasi adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria dalam hubungan. Kamu pikir kamu menjadi pria baik dengan membiarkan semuanya berlalu, dengan menjaga kedamaian, dengan menghindari pertengkaran, tetapi izinkan saya memberitahu sesuatu, wanita tidak menghormati pria yang tidak bisa membela diri mereka sendiri. Mereka mungkin menghargai kebaikanmu pada awalnya, tetapi seiring waktu, kebaikan itu berubah menjadi kelemahan di mata mereka. Ketika kamu menghindari konfrontasi, kamu memberitahunya bahwa kamu lebih takut akan reaksinya daripada berkomitmen pada standarmu sendiri,
dan saat itulah dia mulai kehilangan rasa hormatnya padamu. Wanita menguji pria, ini bukanlah sesuatu yang disadari, ini naluriah. Mereka ingin tahu apakah kamu cukup kuat untuk menangani mereka, untuk menangani hidup, untuk menangani tantangan tanpa menyerah. Dan salah satu cara mereka mengujimu adalah dengan mendorong batasanmu. Mereka akan datang terlambat, membatalkan rencana di menit terakhir, atau mengatakan sesuatu yang tidak sopan untuk melihat bagaimana kamu merespons. Jika kamu membiarkannya berlalu, berpikir kamu bersikap pengertian, kamu gagal dalam ujian. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan keras, tetapi dia berpikir, jika dia bahkan tidak bisa membela diri dariku, bagaimana dia akan melindungiku ketika keadaan menjadi sulit. Dan begitu pikiran itu memasuki benaknya, tamatlah riwayatnya. Menetapkan batasan bukanlah tentang menjadi pengontrol atau agresif, ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Jika dia terus-menerus terlambat, katakan padanya, aku menghargai waktuku dan jika kamu tidak bisa menghormatinya, kita perlu memikirkan kembali ini. Jika dia merendahkanmu di depan umum, dengan tenang tarik dia ke samping dan katakan, aku tidak mentolerir rasa tidak hormat dan jika ini berlanjut, aku keluar. Ini bukan tentang meninggikan suaramu atau marah, ini tentang bersikap tegas, percaya diri, dan tak tergoyahkan. Wanita tertarik pada pria yang dapat menegakkan batasan karena itu menunjukkan bahwa kamu memiliki tulang punggung. Itu menunjukkan bahwa kamu tidak takut untuk pergi jika kamu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Pikirkan tentang itu, ketika kamu membiarkan sesuatu berlalu, kamu mengajarinya bagaimana memperlakukanmu. Jika kamu menerima rasa tidak hormat sekali, dia akan melakukannya lagi. Jika kamu mentolerir dianggap remeh, itu akan menjadi pola dan sebelum kamu menyadarinya, kamu berada dalam hubungan di mana kamu terus-menerus membungkuk ke belakang untuk menyenangkannya sementara dia memberimu semakin sedikit sebagai balasannya. Dinamika kekuatan bergeser dan kamu ditinggalkan dengan perasaan frustrasi, kesal, dan bingung, tetapi kenyataannya adalah kamu menciptakan dinamika itu dengan menghindari konfrontasi. Ketika kamu menetapkan batasan, kamu tidak hanya melindungi dirimu sendiri, kamu juga menciptakan hubungan yang dibangun di atas saling menghormati. Wanita ingin merasa aman bersamamu, tetapi mereka tidak bisa merasa aman dengan pria yang tidak menghormati dirinya sendiri. Mereka ingin tahu bahwa jika seseorang melampaui batas, kamu akan maju dan menanganinya. Mereka ingin tahu bahwa kamu cukup kuat untuk melindungi mereka secara emosional dan fisik, dan satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan itu adalah dengan membela diri sendiri. Saat berikutnya dia mengujimu, jangan hindari konflik, condong padanya. Atasi masalahnya secara langsung, tetapi lakukan dengan tenang dan percaya diri. Jika dia pantas mendapatkan waktumu, dia akan lebih menghormatimu karena mempertahankan pendirianmu dan jika tidak, maka kamu baru saja menyelamatkan dirimu dari hubungan yang akan mengurasmu. Bagaimanapun, kamu menang. Tanda 3, terlalu banyak berbagi kelemahan. Seorang wanita mengagumi pria yang bisa terbuka tentang perjuangannya, tetapi hanya ketika kerentanan itu diimbangi dengan kekuatan. Ada jebakan berbahaya yang begitu banyak pria terjerumus ke dalamnya, terutama di dunia sekarang ini di mana kita didorong untuk berbagi perasaan kita dan terbuka tentang perjuangan kita tanpa batasan. Tetapi inilah kebenaran pahit yang tidak mereka katakan kepadamu, apa yang terjadi ketika kamu melewati batas dari kerentanan yang sehat ke pembuangan emosional. Terlalu banyak berbagi kelemahanmu tidak hanya membuatnya merasa terbebani, tetapi juga membuatnya merasa seperti dia bersama pria yang tidak bisa menangani hidup. Dan jika kamu tidak bisa menangani hidupmu sendiri, bagaimana dia bisa mempercayaimu untuk menangani hidupnya? Dia mungkin tidak mengatakannya di depanmu, tetapi setiap kali kamu membongkar rasa tidak amanmu, kamu mengikis daya tariknya sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia akan mulai menjauh dan kamu akan bertanya-tanya mengapa dia tidak lagi begitu sayang, mengapa pesan teksnya tampak dingin, dan mengapa dia tiba-tiba terlalu sibuk untuk bertemu denganmu. Bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena secara biologis dan psikologis wanita terprogram untuk tertarik pada kekuatan. Mereka menginginkan pria yang dapat melindungi mereka, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Ketika kamu memaparkan setiap keraguan, setiap ketakutan, dan setiap rasa tidak amanmu, kamu membalikkan dinamika itu. Alih-alih menjadi batu karang tempat dia bisa bersandar, kamu menjadi beban yang harus dia pikul dan tidak ada wanita yang ingin merasa seperti dia sedang membesarkan pasangannya. Dia menginginkan pria yang bisa menghadapi tantangan secara langsung,
bukan yang hancur dan mencari penyelamatan darinya. Pikirkan tentang ini, kamu sedang kencan dan alih-alih menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik. Kamu mulai berbicara tentang betapa stresnya kamu di tempat kerja, bagaimana kamu merasa seperti kegagalan, bagaimana kamu tidak tahu apakah kamu akan pernah cukup baik. Kamu berpikir dia akan menghargai kejujuranmu, bahwa keterbukaan akan membuatmu lebih dekat, tetapi di dalam benaknya dia berpikir, jika dia tidak bisa menangani ini, bagaimana dia akan menangani tantangan yang lebih besar yang akan diberikan kehidupan kepada kita. Dan saat pikiran itu tertanam di benaknya, ketertarikannya memudar. Kamu mungkin berpikir kamu terhubung pada tingkat yang lebih dalam, tetapi yang sebenarnya kamu lakukan adalah mendorongnya menjauh. Wanita mendambakan kerentanan yang dibingkai dalam kekuatan. Ketika kamu berbagi perjuanganmu, seharusnya tidak terdengar seperti kamu tenggelam di dalamnya, seharusnya terdengar seperti kamu sedang menyelesaikannya, belajar darinya, dan menjadi lebih baik karenanya. Ada perbedaan antara mengatakan, aku benci pekerjaanku dan aku merasa terjebak, dan mengatakan, aku menghadapi tantangan di tempat kerja, tetapi aku secara aktif meningkatkan keterampilan saya untuk mencapai level berikutnya. Satu pernyataan menunjukkan kelemahan dan yang lainnya menunjukkan ketahanan. Wanita tidak ingin memperbaikimu, mereka ingin mengagumimu. Saat dia mulai melihatmu sebagai proyek, saat itulah dia mulai merencanakan jalan keluarnya. Ini tidak berarti kamu harus memendam semuanya dan berpura-pura seperti kamu tidak terkalahkan. Itu bukanlah kekuatan, itu adalah penyangkalan. Kekuatan sejati datang dari mengakui tantanganmu, tetapi menunjukkan bahwa kamu memiliki disiplin dan dorongan untuk mengatasinya. Jika kamu sedang mengalami masa sulit, tidak apa-apa untuk menyebutkannya, tetapi jangan membongkar semua beban emosionalmu padanya. Bagikan secukupnya agar nyata, tetapi tidak terlalu banyak sehingga dia merasa kewalahan. Wanita menyukai pria yang memiliki kedalaman, tetapi mereka tidak ingin tenggelam dalam emosimu. Pria yang terlalu banyak berbagi sering melakukannya karena mereka mencari validasi emosional. Mereka berharap dia akan menghibur mereka, meyakinkan mereka, dan memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi itu bukanlah perannya, itu adalah peranmu sebagai seorang pria. Kamu perlu menjadi sumber jaminanmu sendiri. Kamu perlu menghadapi iblismu, melawan pertempuranmu, dan muncul lebih kuat tanpa membutuhkan seseorang untuk memegang tanganmu melalui setiap langkah. Ketika dia melihatmu menangani perjuanganmu seperti seorang pejuang, dia akan lebih menghormatimu dan rasa hormat adalah fondasi ketertarikan. Tanpa itu, hubungan itu akan gagal. Saat berikutnya kamu merasakan dorongan untuk mencurahkan semua rasa tidak amanmu, berhenti. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku membagikan ini karena produktif atau apakah aku mencari validasinya? Jika yang terakhir, berhenti. Temukan solusi untuk masalahmu dan kemudian bagikan bagaimana kamu telah mengambil tindakan. Wanita tidak ingin mendengar kamu mengatakan, aku takut, mereka ingin mendengar kamu mengatakan, aku takut, tetapi aku menemukan jalan melaluinya. Itulah jenis kerentanan yang membuatnya tertarik, yang membuatnya melihatmu sebagai pria yang bisa dia andalkan. Ketika kamu memimpin dengan kekuatan dan menindaklanjuti dengan kerentanan, kamu menciptakan keseimbangan yang menariknya. Dia merasa aman mengetahui bahwa kamu dapat menangani emosimu tanpa dikendalikan olehnya. Dia melihatmu sebagai pria yang memegang kendali atas hidupnya bahkan ketika keadaan menjadi sulit dan itulah jenis pria yang tidak hanya akan dia hormati, tetapi juga dia inginkan. Tanda 4, terlalu berkompensasi untuk mengesankan. Terlalu berkompensasi adalah kematian dari ketertarikan autentik. Saat kamu mulai menyombongkan diri, pamer, atau melebih-lebihkan pencapaianmu, kamu memberitahunya satu hal, aku tidak cukup seperti diriku, jadi aku perlu pamer untuk menutupinya. Wanita dapat melihat perilaku ini secara instan dan itu merupakan penolakan instan. Ketika kamu terus-menerus berbicara tentang berapa banyak uang yang kamu hasilkan, berapa banyak koneksi yang kamu miliki, atau betapa menakjubkannya hidupmu, kamu tidak menunjukkan kepercayaan diri, kamu menunjukkan rasa tidak aman dan tidak ada yang membunuh ketertarikan lebih cepat daripada pria yang tidak aman tentang nilainya. Kepercayaan diri itu tenang, tidak perlu diumumkan, itu terasa dalam cara kamu membawa diri, dalam cara kamu berbicara, dan dalam cara kamu bertindak. Pria yang benar-benar percaya diri tidak perlu memberitahunya bahwa dia sukses, dia bisa melihatnya dalam sikapnya. Dia tidak perlu mendaftar pencapaiannya, kehadirannya sudah cukup. Ketika kamu terlalu berkompensasi, kamu mencoba mengisi kekosongan yang hanya bisa diisi oleh harga diri.
Tidak ada jumlah kesombongan yang akan pernah membuatmu merasa aman jika kamu tidak percaya pada nilai dirimu sendiri. Pikirkan tentang ini, kamu sedang kencan dan alih-alih mengenalnya. Kamu berbicara tentang promosi terbarumu, mobil mahal yang baru saja kamu beli, atau klub eksklusif tempat kamu menjadi anggotanya. Kamu pikir kamu membuatnya terkesan, tetapi dalam benaknya dia berpikir, mengapa dia berusaha keras untuk membuktikan dirinya. Semakin keras kamu mencoba untuk membuatnya terkesan, semakin sedikit dia terkesan. Wanita tertarik pada pria yang nyaman dengan kulit mereka sendiri, yang tidak membutuhkan validasi eksternal untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Jika kamu harus meyakinkannya tentang nilai dirimu, kamu sudah kalah. Terlalu berkompensasi tidak hanya berlaku untuk hal-hal materi, itu juga muncul dalam bagaimana kamu berbicara tentang hubungan masa lalumu, status sosialmu, atau bahkan pencapaian kebugaranmu. Jika kamu terus-menerus memberikan petunjuk tentang berapa banyak wanita yang telah kamu kencani atau berapa banyak yang kamu angkat, kamu menandakan bahwa kamu mendasarkan nilai dirimu pada faktor eksternal. Tetapi apa yang terjadi ketika faktor-faktor itu menghilang? Apa yang terjadi jika kamu kehilangan pekerjaan, uang, atau lingkaran sosialmu? Jika nilai dirimu terikat pada hal-hal itu, kamu akan hancur dan wanita tahu ini. Itulah mengapa mereka tidak terkesan dengan apa yang kamu miliki. Mereka terkesan dengan siapa kamu. Kunci untuk menghentikan kebiasaan merusak ini adalah dengan fokus untuk menjadi pria yang kamu banggakan, bukan pria yang mencari persetujuan orang lain. Ketika kamu bangun di pagi hari, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku menjalani hidup yang aku hormati? Jika jawabannya ya, kamu tidak perlu menyombongkan diri tentang hal itu. Jika jawabannya tidak, maka kerjakan dirimu sendiri sampai jawabannya ya. Tetapi jangan pernah mencoba menutupi rasa tidak amanmu dengan kata-kata kosong. Wanita menghormati tindakan, bukan omongan. Mereka menghormati pria yang membiarkan pencapaian mereka berbicara sendiri. Saat berikutnya kamu merasakan dorongan untuk menyombongkan diri, tahan diri. Biarkan tindakanmu yang berbicara. Jika kamu sukses, dia akan menyadarinya tanpa kamu mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu percaya diri, itu akan terlihat dari cara kamu membawa diri. Jika kamu aman dengan siapa kamu, dia akan merasakannya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun padanya, kehadiranmu sudah cukup dan ketika kamu benar-benar percaya itu, dia tidak hanya akan terkesan, dia akan terpikat. Tanda 5, ledakan emosi. Kehilangan kendali atas emosimu adalah cara tercepat untuk kehilangan rasa hormatnya. Ketika seorang pria tidak bisa mengendalikan amarahnya, ketika dia meluap karena frustrasi kecil, atau hancur di bawah tekanan, naluri seorang wanita muncul dan memberitahunya, pria ini lemah, dan begitu naluri itu terpicu, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu mungkin berpikir menunjukkan emosi mentah akan membuatnya melihat betapa dalamnya kamu merasakan sesuatu, tetapi yang sebenarnya dia pikirkan adalah, jika dia tidak bisa menangani ini, bagaimana dia akan menangani masalah yang lebih besar dalam hidup. Dan jangan berpikir dia akan mengatakannya secara langsung. Padamu, dia tidak akan. Dia akan menarik diri, dia akan berhenti bersikap sayang, dan akhirnya dia akan mulai mencari pria yang bisa menangani hidup tanpa berantakan. Wanita mendambakan stabilitas dan ketidakstabilan emosi adalah bendera merah besar. Pikirkan tentang apa yang terjadi ketika kamu kehilangan kesabaran selama pertengkaran. Dia mengatakan sesuatu yang memicumu dan alih-alih merespons dengan tenang dan berwibawa, kamu meninggikan suaramu, menjadi defensif, atau bahkan lebih buruk, mulai melemparkan tuduhan padanya. Yang kamu tunjukkan padanya saat itu bukanlah kekuatan, melainkan kelemahan, kurangnya disiplin emosional dan jangan salah, wanita terus-menerus mengamati bagaimana kamu menangani konflik karena mereka terprogram untuk mencari pasangan yang bisa tetap tenang di bawah tekanan. Jika kamu hancur selama perselisihan sederhana, apa yang dikatakan tentang kemampuanmu untuk menangani tantangan kehidupan nyata? Bayangkan kamu sedang kencan dan sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Mungkin restoran salah memesan pesananmu atau kamu terjebak dalam kemacetan dan alih-alih tetap tenang, kamu membiarkannya merusak malam itu. Kamu mulai mengeluh, menjadi frustrasi, dan membuat masalah besar dari sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah. Dia mungkin tersenyum dan mengangguk untuk menjaga kedamaian, tetapi di dalam hatinya dia berpikir, inikah pria yang seharusnya aku percayai ketika hidup menjadi sulit. Kenyataannya adalah wanita tidak mengharapkan kesempurnaan, mereka mengharapkan ketenangan. Mereka menginginkan pria yang dapat menavigasi rintangan tanpa kehilangan ketenangannya. Ketika kamu tetap tenang bahkan ketika segala sesuatunya salah,
kamu menunjukkan padanya bahwa kamu bisa menjadi batu karangnya, tetapi ketika kamu membiarkan ketidaknyamanan kecil memicu ledakan emosi, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak dapat diandalkan. Kontrol adalah segalanya. Jika kamu dapat mengendalikan emosimu, kamu mengendalikan situasi. Ketika dia mengujimu, karena percayalah, wanita akan mengujimu, bukan untuk bersikap kejam, tetapi untuk melihat apakah kamu tipe pria yang bisa menanganinya. Dia mungkin memprovokasimu, menantangmu, atau mengatakan sesuatu yang memicu respons emosional hanya untuk melihat apakah kamu bisa tetap membumi, dan jika kamu gagal dalam ujian itu dengan bereaksi secara impulsif, dia kehilangan sedikit rasa hormatnya padamu setiap kali. Tetapi ketika kamu lulus ujian itu dengan tetap tenang dan terkumpul, dia melihatmu sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang tidak akan panik ketika hidup memberikan tantangan, seseorang yang bisa memimpin. Pria yang tidak bisa mengendalikan emosi mereka sering menyalahkan wanita, mengatakan dia terlalu emosional atau dia selalu menekan tombolku, tetapi inilah kebenarannya, bukan tugasnya untuk mengatur reaksimu, itu adalah tugasmu. Disiplin emosional adalah keterampilan dan jika kamu tidak memilikinya, kamu menyabotase hubunganmu bahkan tanpa menyadarinya. Saat berikutnya kamu merasa terpicu, tarik napas, berhenti. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah bereaksi secara emosional akan menyelesaikan masalah atau memperburuknya. 9 dari 10 kali itu akan memperburuknya. Pria yang tetap tenang di bawah tekanan menang, tidak hanya dalam hubungan tetapi juga dalam hidup. Ketika kamu dapat menguasai emosimu, kamu menjadi tipe pria yang didambakan wanita, kamu menjadi pria yang dapat menavigasi kekacauan tanpa bergeming, yang dapat menangani badai emosionalnya tanpa tersapu, dan itulah pria yang akan dia hormati, inginkan, dan berkomitmen padanya. Jadi ingat ini, kekuatan bukanlah tentang tidak pernah merasakan emosi, ini tentang mengendalikan bagaimana kamu mengekspresikannya. Tanda 6, mengabaikan pengembangan diri. Jika kamu tidak berkembang, kamu sedang sekarat. Itu bukan hanya kutipan motivasi, itu kenyataan. Wanita diprogram secara biologis untuk tertarik pada pria yang terus-menerus berevolusi. Ini bukan hanya tentang memiliki otot atau rekening bank yang gemuk, ini tentang pola pikirmu, ambisimu, dan doronganmu untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jika kamu menjalani hidup dengan santai, terjebak dalam pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama, dengan pola pikir yang sama, dia sudah menyadarinya. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan keras, tetapi di dalam hatinya dia berpikir, apakah ini pria yang seharusnya aku bangun masa depan bersamanya? Wanita ingin bersama pria yang akan pergi ke suatu tempat, yang terus-menerus berusaha mencapai ketinggian baru. Jika kamu berdiri diam, dia sudah mencari jalan keluar. Pikirkan tentang itu, ketika kamu pertama kali mulai berkencan, semuanya terasa menyenangkan karena kamu baru satu sama lain, tetapi apa yang terjadi ketika fase bulan madu berakhir dan dia mulai melihat dirimu yang sebenarnya? Jika kamu tidak punya tujuan, tidak ada rencana, dan tidak ada ambisi di luar rutinitas sehari-harimu, dia akan kehilangan minat lebih cepat dari yang dapat kamu kedipkan. Wanita tidak hanya jatuh cinta pada siapa kamu, mereka jatuh cinta pada siapa kamu sedang menjadi. Jika kamu tidak berkembang, dia tidak akan tinggal, sesederhana itu. Pengembangan diri bukan hanya tentang pergi ke gym, meskipun kebugaran fisik penting. Ini tentang pertumbuhan mental, emosional, dan finansial. Apakah kamu mempelajari keterampilan baru? Apakah kamu membaca buku yang memperluas pikiranmu? Apakah kamu meningkatkan kecerdasan emosionalmu sehingga kamu dapat menangani konflik tanpa meledak? Jika jawabannya tidak, kamu membuat dirimu tergantikan karena saat kamu tetap stagnan, ada pria lain di luar sana yang sedang mengerjakan dirinya sendiri, meningkatkan level, dan menjadi tipe pria yang dia impikan. Jangan biarkan pria itu menjadi alasan dia meninggalkanmu. Kenyataan pahitnya adalah bahwa wanita tidak akan menunggumu untuk berbenah diri. Mereka akan memberimu sinyal, mereka akan memberikan petunjuk tentang keinginanmu untuk menjadi lebih ambisius atau lebih fokus, tetapi jika kamu mengabaikan petunjuk itu, mereka akan pindah dan begitu mereka pergi, hampir mustahil untuk mendapatkannya kembali. Solusinya sederhana, jadikan pengembangan diri sebagai bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dalam hidupmu. Tetapkan tujuan dan kerjakan dengan tanpa henti, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika kamu menjadi pria yang terus-menerus meningkat, kamu secara alami menarik wanita karena kamu mewujudkan kualitas yang mereka dambakan, kepercayaan diri, disiplin, dan tujuan. Wanita ingin menjadi bagian dari perjalanan seorang pria,
tetapi mereka tidak ingin membawanya di punggung mereka. Jika kamu mengharapkan dia menjadi motivasi untuk pertumbuhanmu, kamu sudah gagal. Dia tidak ada di sana untuk mendorongmu, dia ada di sana untuk menyaksikan kemajuanmu dan mendukungmu di sepanjang jalan. Ketika dia melihatmu mengejar impianmu, mengambil risiko, dan mengatasi rintangan, dia merasa terinspirasi, dia merasa bangga menjadi bersama pria yang tidak puas dengan biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia melihatmu bermain video game sepanjang hari, mengeluh tentang pekerjaanmu, dan membuat alasan mengapa kamu tidak berada di tempat yang kamu inginkan, dia merasa terjebak, dia merasa seperti membuang-buang waktunya dengan seseorang yang tidak akan pergi kemana-mana. Kunci pengembangan diri adalah konsistensi. Kamu tidak harus sempurna, tetapi kamu harus berkomitmen. Bahkan kemajuan kecil bertahap dapat membuat perbedaan besar. Pria yang membaca 1 buku sebulan, yang bangun 30 menit lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan sampingannya, yang pergi ke gym 3 kali seminggu. Itulah pria yang menang, itulah pria yang dihormati dan dikagumi wanita. Ketika kamu menjadikan pengembangan diri sebagai gaya hidup, kamu tidak hanya menjadi menarik bagi wanita, kamu menjadi tak terhentikan. Kamu mendapatkan kepercayaan diri karena kamu tahu kamu sedang mengerjakan sesuatu yang bermakna. Kamu mendapatkan disiplin karena kamu telah membangun kebiasaan untuk muncul bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya dan kepercayaan diri dan disiplin itu terpancar darimu dalam segala hal yang kamu lakukan, membuatmu magnet bagi wanita. Tanda 7, terlalu tersedia. Ketika kamu selalu tersedia, kamu kehilangan nilai dirimu. Kelangkaan menciptakan permintaan dan jika kamu terus-menerus siap sedia untuknya, kamu memberitahunya bahwa kamu tidak ada hal lain yang terjadi dalam hidupmu dan jujur saja, siapa yang tertarik pada pria tanpa tujuan? Wanita menginginkan pria yang sibuk membangun kerajaannya, bukan seseorang yang duduk di dekat telepon menunggu pesannya. Saat kamu menjadikannya prioritasmu di atas segalanya, kamu menjadi mudah ditebak dan mudah ditebak adalah musuh ketertarikan. Pikirkan tentang ini, dia mengirimimu pesan teks dan kamu membalas dalam hitungan detik setiap saat. Dia meminta untuk bertemu dan kamu membatalkan rencanamu untuk mengakomodasinya. Awalnya dia mungkin menghargai perhatian itu, tetapi pada akhirnya dia akan mulai merasa sesak. Mengapa? Karena jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin menjadi pusat alam semestamu, dia ingin menjadi bagian dari alam semesta seorang pria yang sudah berkembang. Ketika kamu terlalu tersedia, kamu memberitahunya bahwa kamu tidak menghargai waktumu dan jika kamu tidak menghargai waktumu, mengapa dia harus menghargainya? Pria yang paling menarik adalah mereka yang memiliki tujuan sendiri, hasrat sendiri, dan kehidupan sendiri. Mereka tidak menjatuhkan segalanya untuk seorang wanita karena mereka memahami bahwa misi mereka diutamakan dan ironisnya, semakin kamu fokus pada misimu, semakin dia akan mengejarmu. Ciptakan jarak, bukan sebagai permainan, tetapi sebagai produk alami dari menjadi pria yang sibuk dengan hidupnya sendiri. Ketika kamu memprioritaskan tujuanmu, pertumbuhanmu, dan kesuksesanmu, kamu secara alami menjadi kurang tersedia dan kelangkaan itu membuatnya mendambakan perhatianmu. Dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang kamu lakukan, mengapa kamu tidak selalu tersedia, dan bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak waktumu. Itulah kekuatan menjadi pria dengan misi. Jangan menjadi pria yang selalu menunggu di sekitarnya, jadilah pria yang begitu fokus pada tujuannya sehingga dia harus berjuang untuk mendapatkan tempat dalam hidupmu. Itulah pria yang tidak akan dianggap remeh, itulah pria yang akan dia hormati. Ketujuh tanda ini membunuh kesuksesanmu dengan wanita, tetapi kabar baiknya adalah kamu dapat memperbaikinya. Ini bukan tentang mengubah siapa kamu, ini tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kamu siap untuk melakukan perubahan itu, tulis "tidak ada lagi kelemahan" di kolom komentar dan berlangganan saluran ini. Mendukung kami membantu lebih banyak pria menemukan konten yang mengubah hidup ini dan mendorongmu untuk naik level dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Wanita menghormati kekuatan, jadilah kekuatan itu.